Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, di sini kami akan menjelaskan peran-peran organisasi pendidikan Islam dengan rumusan masalah bagaimana peran organisasi-organisasi pendidikan Islam dalam pendidikan di awal kemerdekaan, serta apa atau bagaimana eksistensi pendidikan Islam pada era sekarang. Tentunya akan dibahas oleh teman saya. Organisasi-organisasi pendidikan Islam. Salah satu dampak dari masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia pada awal abad ke-20 adalah lahirnya kesadaran berorganisasi di kalangan kaum muslimin. Berikut beberapa organisasi-organisasi pendidikan Islam. 1. Jamiatul Khair. Al-Jamiatul Khair yang lebih dikenal dengan Jamiatul Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Hal-hal yang menjadi perhatian utama organisasi ini adalah pendirian dan pembinaan salah satu sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak ke Turki untuk melanjutkan studinya. Organisasi ini mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang cukup modern. Dengan demikian, Jamiatul Khair bisa dikatakan sebagai pelopor pendidikan Islam modern di Indonesia. Kedua, Al-Irsyad. Al-Irsyad didirikan pada tahun 1983 dengan pelopornya Ahmad Sukarti Al-Ansari. Dalam bidang pendidikan, Al-Irsyad mendirikan madrasah, yakni Awaliyah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Mu'allimin, dan Tahasus. Pada tahun 1913, didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta dengan sistem kelas. Sekolah-sekolah Al-Irsyad berkembang dan meluas sampai ke kota-kota di mana Al-Irsyad mempunyai cabang. Ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bentuk usaha dalam bidang pendidikan diawali dengan dasar pendidikan Muhammadiyah, yakni tajdid, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme. Muhammadiyah memulai pendirian sekolah dasar pada tahun 1915, di mana pada sekolah tersebut diajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Ketiga, Persatuan Islam yang biasanya disebut Persis didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung. Perhatian Persis terutama dalam menyebarkan cita-cita dan pikirannya dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh Persis, seperti melakukan khutbah-khutbah, membentuk kelompok studi, mendirikan sekolah, menerbitkan dan menyebarkan majalah serta kitab. Yang keempat, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 13 Januari 1926 yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai perluasan dan komite Hijaz yang dibangun untuk dua maksud, yaitu pertama, untuk mengimbangi komite khilafah yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan golongan pembaharu. Yang kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ad, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan. Poin yang kedua yaitu eksistensi pendidikan Islam di era sekarang. Yang pertama, pendidikan Islam pada Orde Baru. Sejak ditubasnya pemberontakan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang dinamakan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Yang kedua, bentuk sekolah dan organisasi pendidikan Islam di Indonesia. Corak pada bentuk sekolah pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu corak sekolahan dengan haluan politik seperti Taman Siswa yang mula-mula didirikan di Yogyakarta, Sekolah Syarikat Rakyat di Semarang, dan Ksatria
Psychiatric Institute yang didirikan oleh Dawes Dekker. Untuk organisasi pendidikan Islam di Indonesia seperti Jamiatul Waliyah, sekolah-sekolah Al-Irsyad, dan sekolah-sekolah normal Islam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, landasan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, landasan dasar ideal. Landasan ideal yang dimaksud adalah landasan yang menjadi dasar pokok pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dikembangkan menjadi ijtihad dan ijma' para ulama. Yang kedua, landasan dasar operasional. Landasan operasional yang dimaksud adalah landasan dasar tentang implementasi dasar dari landasan dasar ideal, meliputi landasan historis, landasan sosial, landasan psikologi, dan landasan filosofis. Yang keempat, sistem dan isi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal, yaitu sistem pendidikan Islam informal ini berlangsung di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan sistem pendidikan ini berhubungan langsung dengan pola penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, isi pendidikan Islam di Indonesia. Membicarakan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak terpisahkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam sebagaimana hasil konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional telah mengalami perubahan dan perkembangan secara kontinu. Perubahan dimulai dari munculnya kesadaran dari berbagai pihak untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya pemanduan atau penggabungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara yuridis, tercatat beberapa kebijakan pernah ditetapkan pemerintah guna mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional. Seperti pada tahun 1975 dikeluarkannya surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu madrasah. Ya, seperti itu penjelasan dari kami. Sekian dari kami. Apabila ada salah dan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.